Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya kali ini. Sebelumnya, saya lanjut ke materi yang akan saya bahas. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bekaris Menzani dari Prodi S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, di sini saya akan bahas materi tentang tahap pencatatan atau biasa disebut dengan jurnal transaksi atau jurnal umum. Yang pertama ada definisi jurnal transaksi. Jurnal berasal dari kata jour dalam bahasa Perancis yang berarti hari. Jurnal sendiri digunakan untuk mencatat bermacam aktivitas secara kronologis berdasar urutan tanggal atau hari yang kemudian memuat rincian yang relevan. Sementara kata transaksi digunakan karena berbagai transaksi yang dicatatkan dalam jurnal tersebut tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal transaksi sendiri juga banyak dikenal sebagai general ledger. Kemudian bisa disimpulkan secara singkat bahwa pengertian jurnal transaksi dalam akuntansi adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang ada dari segala transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan jurnal transaksi, yaitu yang pertama untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang ada. Yang kedua untuk menentukan nilai transaksi. Yang ketiga untuk mencatat dampak ekonomi transaksi. Yang keempat untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Dari tujuan transaksi tersebut dapat diketahui bahwa jurnal transaksi lebih banyak digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan jasa dibanding perusahaan dagang. Fungsi jurnal transaksi yang paling mendasar adalah sebagai tempat mencatat segala transaksi keuangan selama periode tertentu dengan cara yang sistematis dan kronologis. Sementara dalam penerapannya, jurnal transaksi memiliki fungsi penting seperti yang pertama fungsi historis. Fungsi historis ini digunakan merekam segala catatan transaksi secara sistematis, memudahkan untuk melakukan pelacakan, riwayat, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pencatatan. Seperti halnya jurnal lain, tentu saja jurnal transaksi juga memiliki fungsi pencatatan atau dokumentasi, karena setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan selalu disebutkan di jurnal transaksi. Yang ketiga, fungsi analisis. Meskipun seperti buku harian, ternyata menginput data di jurnal transaksi juga tidak dilakukan asal-asalan. Setiap catatan transaksi dalam jurnal transaksi merupakan hasil analisis transaksi. Yang keempat, fungsi instruksi. Jadi, dalam jurnal transaksi tidak hanya sekedar catatan harian, tapi juga memiliki fungsi instruksi pada proses input data di buku besar. Yang kelima, fungsi informatif. Dengan adanya jurnal transaksi, berbagai informasi relevan dapat memudahkan pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam usaha pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada manfaat jurnal transaksi. Manfaat jurnal transaksi di sini ada 5, yaitu yang pertama untuk mengetahui informasi terkait adanya pertambahan atau pengurangan sebuah perkiraan. Yang kedua untuk mengetahui jumlah yang akan dicatatkan pada sebuah perkiraan atau lebih. Yang ketiga untuk mengetahui jumlah yang akan dikenai debit atau kredit yang seharusnya berimbang nilainya. Yang keempat untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar sesuai dengan rincian dilengkapi tanda atau referensi. Yang kelima untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar sesuai nomor perkiraan dilengkapi tanda atau referensi. Selanjutnya prinsip dasar jurnal transaksi. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Prinsip dasar pembuatan jurnal transaksi antara lain yang pertama melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, uang, ataupun modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, kita juga harus menguasai cara menentukan debit kredit dalam suatu akun. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Cara membuat jurnal transaksi. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk membuat jurnal transaksi yang sistematis. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Kita perlu memahami persamaan akuntansi untuk melakukan input transaksi ke dalam jurnal.
persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Setelah memahami persamaan akuntansi, kita juga harus memahami tentang saldo normal dari masing-masing akun dalam jurnal transaksi. Berikut ini adalah tabel saldo normal akun. Yang pertama, ketika aset bertambah, maka bisa mencatatnya di sisi debit. Apabila aset berkurang, bisa mencatatnya di sisi kredit. Dan untuk saldo bisa dicatat pada sisi debit. Yang kedua, untuk akun utang bersifat kebalikan dari akun aset, di mana saat utang bertambah maka kita mencatatnya di sisi kredit. Apabila utang berkurang maka dicatat di sisi debit. Saldo dari akun utang ada di sisi kredit. Yang ketiga, akun modal. Apabila modal bertambah maka dicatat di sisi kredit. Sementara saat modal berkurang dicatat di sisi debit. Untuk akun modal saldonya ada di sisi kredit. Yang keempat, untuk akun pendapatan sama dengan akun utang atau akun modal. Apabila pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit, dan apabila pendapatan berkurang maka dicatat di sisi debit. Untuk saldo akun pendapatan berada di sisi kredit. Yang kelima, untuk akun beban pencatatannya sama dengan akun aset, di mana saat beban transaksi maka dicatat di sisi debit. Sementara saat beban berkurang bisa mencatatnya di sisi kredit, dan untuk saldo berada di sisi debit. Yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Setelah memahami persamaan dasar akuntansi yang merupakan bagian dari pengetahuan, selanjutnya bisa mulai mengumpulkan bukti transaksi yang menjadi dasar dalam pencatatan transaksi di jurnal. Bukti transaksi ini meliputi nota, invoice, faktur, maupun kwitansi yang kemudian dapat diidentifikasi pada proses selanjutnya. Yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Setelah memilih transaksi mana saja yang bisa dicatat dalam jurnal transaksi dan mengkategorikannya, kita bisa memulai penjurnalan menggunakan double entry system. Sistem ini mencatat setiap transaksi yang memiliki dampak terhadap dua posisi keuangan, yaitu debit dan kredit, dalam jumlah sama. Format penulisan jurnal transaksi yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Untuk kolom yang pertama diisi tanggal transaksinya. Untuk kolom kedua diisi dengan keterangan atau nama akun. Kolom ketiga diisi dengan ref. Kolom keempat diisi dengan debit, dan kolom yang terakhir diisi dengan kredit. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari jurnal transaksi. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT Hari Mulia Bersama. Tanggal 5 Januari 2020, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya, PT Hari Mulia Bersama, senilai 500 juta. Tanggal 11 Januari 2020 dibayar uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15 Januari 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Pada tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Pada tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai pada bulan Januari senilai 25 juta. Untuk pembahasan ini terlebih dahulu kita harus menuliskan nama perusahaan, yaitu PT Hari Mulia Bersama. Selanjutnya nama transaksinya. Berhubung ini jurnal transaksi, jadi kita tuliskan jurnal transaksi. Dan yang terakhir kita tuliskan periode, yaitu periode Januari 2022. Selanjutnya kita masuk ke tabel jurnal transaksi. Yang pertama yaitu transaksi pada tanggal 5 Januari 2020. Setoran modal investasi menjadikan harta perusahaan bertambah. Jadi kita tulis kas besar 500 juta pada sisi debit, dan modal Pak Hari bertambah 500 juta pada sisi kredit. Yang kedua, transaksi pada tanggal 11 Januari 2020, perusahaan memiliki aset yang berupa sewa dibayar di muka senilai 20 juta pada sisi debit, dan kas perusahaan berkurang untuk bayar sewa sebesar 20 juta pada sisi kredit. Yang ketiga, transaksi pada tanggal 15 Januari 2020, aset perusahaan masing-masing peralatan bertambah 10 juta dan perlengkapan bertambah 5 juta pada sisi debit, namun kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta pada sisi kredit. Yang keempat, transaksi pada tanggal 20 Januari 2020, kas perusahaan bertambah 10 juta pada sisi debit karena menerima pendapatan, dan laba dari penjualan menjadikan pendapatan berkurang sebesar 10 juta pada sisi kredit. Yang kelima, transaksi pada tanggal 31 Januari 2020, beban gaji bertambah 25 juta pada sisi debit, dan kas perusahaan berkurang senilai 25 juta pada sisi kredit.
Jadi total debit dan total kredit dalam jurnal transaksi itu harus balance. Maka total debit dan kredit pada jurnal transaksi tadi yaitu sebesar 570 juta. Sekian video pembelajaran dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.